rasa sakaratul maut yang akan dirasakan kepada umatku. Kemudian Jibril mengatakan, bal asyad ya Rasulullah, lebih lagi teruk berat rasa sakaratul maut yang akan dirasakan umat. Bayangkan pian, mau mati masih ingat umatnya. Ya, pemimpin zaman sekarang masih hidup aja lupa umatnya. Ini contoh pemimpin dunia akhirat nih, perlu dicontoh. Udah mau meninggal Rasulullah bilang, bagaimana rasa sakitnya umatku nanti ketika sakaratul maut. Beliau kalau mau meninggal mah muda aja sih Din. Beliau seorang nabi kekasih Allah. Ya, makamnya kita nggak sebut, dia sudah mulia. Kita menyebut sholawat sama Nabi, membaca di dalam diri. Kita yang kepingin mendapat kemuliaan. Kalau Nabi sudah mulia. Wa rafa'na laka dzikra. Pujian yang kita pujikan kepada Nabi untuk kemuliaan kita, bukan untuk Nabi. Allah sudah cukup memuji Nabi. Inna wa innaka la'ala khuluqin azim. Cukup itu pujian. Allah sudah memuji Nabi dengan kemuliaan akhlaknya. Gak perlu lagi, kata ulama Imam Suyuti, gak perlu lagi kita memuji Nabi. Allah sudah memuji Nabi. Jadi kita memuji Nabi itu untuk kita mendapat kemuliaan. Singkat cerita, Rasulullah SAW di barzahnya mendoakan kita. Ketika mati itu Nabi mengatakan, Allahumma khaffif aliyya wa thaqil ala ummati. Allahumma khaffif ala ummati wa thaqil aliyya. Ya Allah, ringankan sakaratul maut ya umatku dan beratkan untukku. Bayangkan mau meninggal, mau nanggung rasa sakit sakaratul maut. Umatnya semuanya nih. Makanya kata ulama, kalau kita mau balas jasa Nabi nggak bisa. Menangis Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah ketika sakaratul maut. Menahan begitu sakitnya sakaratul maut umatnya. Setengah rasa sakit sakaratul maut, kata ulama, telah ditanggung oleh Nabi. Sisanya kita tanggung. Itu nggak seberapa. Gila, mana ada nih Nabi seperti ini, luar biasa. Rasa sakaratul maut yang bakal kita rasakan sudah diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan ada amalan yang kalau kita baca melebihi dari amalan kita 1000 tahun. Itu kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad dan membalas kebaikan anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggal Nabi, ketika Yaumul Mahsyar, kebangkitan, di mana kita tahu Nabi memegang Maqamul Mahmud. Ketika itu semuanya para Nabi mengangkat tangan, Allah murka. Nabi sujud memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah orang memuji Allah sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan, analah, saya orang yang kalian cari. Kemudian Nabi memuji Allah, kemudian Allah mengatakan irfa' rasak. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'tu, minta yang kau mau minta. Tashfa' tu syafa'. Berikan syafaat kepada yang engkau mau berikan syafaat. Dalam riwayat guru saya sering mengulangi, Nabi Umar mengatakan ketika Nabi memberikan syafaat itu ada 120 sof. Sofnya itu panjang, satu sof itu panjang banget. Kita nggak tahu, ilallah yang tahu. 120 sof. 80 sof yang diberi syafaat oleh Nabi adalah umatnya. Sisanya umat-umat terdahulu. Ya, yang punya ta'alluq dengan Nabi Muhammad. 80 sof itu Nabi akan memberikan syafaat kepada 70.000 dari umatnya. Dari setiap 70.000 akan memberikan syafaat 70.000 lagi. Kalikan aja berapa itu. Berarti dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman bisa semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad. Ada orang yang mana ditimbang amal baik dan buruknya. Yastahiq min nar. Ini kata Imam Nawawi, orang yang sudah berhak masuk neraka dengan timbangan amalnya, amal buruknya lebih berat daripada amal baik. Yastahiq humun nar. Berhak masuk neraka. Tahu-tahu malaikat datang bawa kopelan. Ini kayak kertas kecil gitu, kita di amal baiknya lebih kuat amal baiknya daripada amal buruknya. Ternyata kopelan itu tasbih dan tahmidnya dan salawatnya kepada Nabi Muhammad. Apa tasbih dan tahmid? Nabi menganjurkan untuk memberatkan timbangan tasbihnya malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum subuh atau setelah subuh. Timbangan berat itu di syafaatnya Rasulullah SAW.
Ada lagi yang sudah nyemplung masuk api neraka, nyemplung masuk api neraka. Dari umatnya, Nabi belum mau masuk surga. Kalau Nabi mau santai masuk aja urusan enggak. Ini sudah nyemplung umatnya di neraka, yang zalim, yang buat maksiat. Selagi di hatinya masih ada iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, diambil sama Nabi, diselamatin. Ambil tuh fulan, itu fulan umat saya. Dikatakan orang yang masuk neraka, jika mereka tahu berapa lama mereka di neraka, masih dapat kenikmatan bakal keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Diangkat oleh Nabi, dan ini semua para anbiya dapat makom ini. Setelah dinaikkan, disuruh mandi oleh Nabi dengan telaganya, suruh minum. Nah, minum dari telaga Nabi ini banyak kedudukan. Ada yang langsung dengan tangan Nabi Muhammad, itu yang paling tinggi kedudukannya. Ada yang Nabi pakai cangkir, diminumkan, itu derajat di bawah lagi sedikit. Ada lagi yang disuruh minum sendiri sama Rasulullah. Itu panjangnya telaga Nabi, perjalanan 1 bulan perseginya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum daripada misik. Siapa yang minum daripadanya tidak akan haus lagi. Jadi ketika di surga kita makan minum itu bukan karena lapar haus, tidak. Kita makan minum itu karena nikmat. Ini rasanya berbeza lagi. Dan kita kalau makan, kalau minum nggak perlu toilet, nggak ada toilet di surga, nggak ada tempat buang air. Jadi keluar aja keringatnya jadi kasturi, harum. Nggak kebayang nikmat surga. Nah, ada lagi syafaat Nabi ketika orang sudah masuk surga semuanya, Nabi masih beri syafaat dalam surga. Apa itu? Setiap yaumul Jum'ah Rasulullah akan mengunjungi umatnya. Kalau orang yang di bawah nggak mungkin bisa naik ke atas. Tapi kalau antum di Firdaus yang di atas, antum boleh turun ke bawah untuk lihat-lihat. Ini Nabi setiap hari Jumat mengunjungi umatnya ke bawah. Kalau Nabi lihat dari umat yang banyak salat sama Nabi, Nabi kenal, oh fulan ini dulu suka salat sama Nabi. Diangkat dari derajat bawah, dibawa oleh Nabi, ikut anak ke atas. Nah, ini perlu kita dikenal oleh Nabi. Kalau kita mengenal Nabi biasa, tapi kalau dikenal oleh Nabi, salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi dan buat senang hati Nabi. Bagaimana buat senang hati Nabi? Apa yang perintahkan Nabi dengan senang hati pian lakukan. Contoh, Nabi senang yang sholat 5 waktu, senang hati melakukan. Bukan beban, karena senang hati saya melakukan sholat. Terus lagi pian kalau mau dapat kecintaan Allah apa? Ngikutin Nabi. Ketika pian mau sholat, pian niatkan. Di samping melepaskan suatu kewajiban, niatkan aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu plus niatnya. Dan setiap amalan yang dianjurkan Nabi, pian niatkan mengikuti Nabi, berarti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, akan mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Setiap orang yang beramal apa saja yang dianjurkan oleh Nabi, dari sunnahnya, dari perbuatan, adabnya, akhlaknya, syariatnya, niat mengikuti Nabi, maka dapat ampunan dari Allah. Apa Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, bukti cintanya kepadaku. Jadi kita kumpul-kumpul silaturahmi, zikir bersama, salawat, saling tatap muka. Tidak lain ini maknanya kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Semoga kita jadi pecinta Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis ini, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana engkau gembirakan kami di majlis ini, gembirakan kami di yaumil qiyamah. Ya Allah, dengan berkat Nabi kami Muhammad, Allahumma ja'al hadza jam'an hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la tajil bina wa la mana masyikin wa la mahruma. Allah faqah lil khair wa anum alayhi fiqna lil khair wa inna ilaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa saya sampaikan. Dan Nabi mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alaiya salatan. Yang paling dekat kalian kepadaku di hari kiamat yang paling banyak salawat. Ya, kita tutup dengan salawat tibil qulub insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiya
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli, semuanya pian seberatan baca salat sunat. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatina abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatina abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.